Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku kelas 6, hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran tematik pada tema 2 subtema 3. Yuk mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh bisa membawa manfaat. Allahumma amin. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ar-Rahman, smart and fun. Nah, anak-anakku, pembahasan kita yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Dengan tema kata baku dan kata tidak baku. Apa yang dimaksud dengan kata baku itu? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, jika dalam bahasa Indonesia, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Intinya, kata baku merupakan sebuah kata yang sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, dan KBBI. Nah, bagaimana ciri-ciri kata baku? Kata baku dapat diidentifikasi dengan berbagai ciri-ciri yang bisa kamu temukan. Nah, ciri-cirinya yaitu tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, digunakan sesuai dengan konteks kalimat, tidak terkontaminasi atau tidak rancu, tidak mengandung arti pleonasme, kata-kata yang berlebihan, misalnya agar supaya bagus hasilnya. Nah, contoh EYD yang sesuai dengan situasi resmi dan penulisan dan pengucapan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan ialah nasihat, itu tidak baku, sedangkan kata bakunya yaitu nasihat. Apotik menjadi apotek, cuman jadi cuma, gubuk menjadi gubuk, jadwal menjadi jadwal. Nah, anak-anakku, materi selanjutnya yaitu tentang IPS, manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Namun, setelah kemerdekaan diproklamasikan, kehidupan bangsa Indonesia berangsur membaik. Hal ini terbukti dilaksanakannya pembangunan dalam berbagai bidang. Yang pertama, pada bidang pendidikan. Bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan. Pada masa penjajahan, pendidikan hanya dimiliki oleh golongan bangsawan dan juga hanya kaum laki-laki saja. Nah, setelah merdeka, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Hal tersebut tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bidang yang kedua yaitu pada bidang perekonomian. Sebelum merdeka, sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam perekonomian yang sulit. Banyak rakyat yang ikut kerja tanam, paksa, kerja rodi, dan kerja romusa. Setelah merdeka, perekonomian dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, pada bidang yang ketiga yaitu bidang sosial. Setelah proklamasi kemerdekaan, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada lagi pengelompokan rakyat Indonesia seperti pada masa penjajahan. Setiap manusia memiliki harkat dan derajat yang sama. Misalnya,
dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, sebagai warga negara, kita dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Nah, anak-anak, pembahasan kita selanjutnya yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru pada bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut yaitu pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilakukan oleh Menteri Keuangan, yaitu Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Yang kedua yaitu konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Usaha yang ketiga yaitu pembentukan Badan Perencanaan Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran yaitu Dr. Aka Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Nah, upaya selanjutnya yaitu Rencana Kasimo yang program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan yaitu I.J. Kusumo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis untuk meningkatkan produksi bahan pangan. Dalam program ini, Kasimo menyarankan agar menanam tanah-tanah kosong di Sumatera Timur. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit dan juga terakhir transmigrasi. Upaya yang terakhir yaitu Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin oleh B.R. Motik ini bertujuan untuk meningkatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang, sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Anak-anakku, materi selanjutnya yaitu PPKN, manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, ketika proses penjajahan, sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan karena adanya persatuan dan kesatuan. Manfaat dari persatuan dan kesatuan bagi negara Indonesia adalah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. Persaudaraan antar warga akan semakin erat. Nah, berikut adalah pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah peribahasa yang mengingatkan kita betapa pentingnya persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa Indonesia. Nah, contoh penerapan persatuan dan kesatuan yaitu mencintai dan menggunakan produk Indonesia, rajin belajar untuk membangun bangsa, dan juga mempererat kerjasama.
Nah, cara mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Keberagaman bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang harus dijaga. Keberagaman yang ada justru menjadi penyemangat bangsa Indonesia agar selalu menjaga persatuan. Cara mempertahankan persatuan dan kesatuan adalah dengan cara sebagai berikut. Menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong, meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, anak-anak, materi selanjutnya yaitu SPDP Tari Indang. Minggu lalu kalian sudah mempelajari gerakannya. Nah, hari ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan Tari Indang. Tari Indang atau biasa disebut Tari Dindin Badindin adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari budaya masyarakat Minang, Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini sebetulnya merupakan sebuah permainan alat musik yang dilakukan secara bersama-sama. Nama indang sendiri berasal dari nama alat musik tepuk yang dimainkan pada tarian ini. Indang atau juga disebut ripai adalah sebuah instrumen yang dimainkan dengan cara ditepuk. Bentuknya seperti rebana tapi berukuran kecil. Sebagai media dakwah, tari indang mengandung beberapa elemen pendukung yang bernapaskan budaya Islam. Sekilas, semua gerakan tari indang akan tampak seperti gerakan tari Saman asal Aceh. Akan tetapi, jika diperhatikan lebih saksama, tari indang cenderung lebih dinamis. Gerakan penarinya lebih santai namun tetap rancak. Terlebih bila dikolaborasikan dengan musik pengiringnya yang khas nuansa Melayu. Tarian indang dindin badindin diiringi oleh dua ragam bunyi, yaitu bunyi yang berasal dari tabuhan alat musik tradisional khas Melayu seperti rebana dan gambus, serta bunyi yang berasal dari syair yang dinyanyikan oleh seorang tukang zikir. Pada awal masa kemunculannya, tari indang wajib dilengkapi dengan indang atau rebana kecil sebagai propertinya. Nah, anak-anakku, demikian tadi video pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah menyaksikannya. Kurang dan lebihnya, Bu Devi mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman, smart and fun.